Oke, kita akan membahas relasi dan fungsi bagian yang pertama. Nah, yang kita bahas yang pertama adalah pasangan berurutan. Dua unsur, misalkan A dan B, dipasangkan menjadi pasangan A, B. Nah, ini kita nyatakan sebagai pasangan berurutan, di mana A adalah anggota dari himpunan A. Kemudian A kecil itu tadi menyatakan unsur yang pertama. Nah, kemudian B adalah anggota dari himpunan B. Kemudian B dinyatakan sebagai unsur yang kedua. Ya kan? Nah, kemudian yang perlu kita perhatikan lagi, pasangan A, B ini tidak sama dengan pasangan B, A. Ya kan? Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh soalnya, yaitu kita misalkan ada pada diagram kartesis, ya, pada diagram kartesis. Nah, ini kita misalkan ada himpunan yang pertama, anggotanya adalah A, B, dan C. Kita misalkan A, B, dan C. Nah, kemudian himpunan yang kedua, anggotanya kita misalkan 1, 2, 3, dan 4. Nah, pada diagram ini A dipasangkan dengan angka 1. Kemudian B dipasangkan dengan angka 2 dan angka 4. Nah, kemudian C dipasangkan dengan angka 3. Nah, ini kita tambahin, A dipasangkan dengan 1, B dipasangkan dengan 4, kemudian C dipasangkan dengan 3. Nah, pasangan berurutan dari diagram di samping ini dapat kita nyatakan sebagai himpunan A, 1, kemudian B, 2, kemudian apa lagi? B juga masih ada pasangannya, yaitu dengan angka 4. Kemudian yang berikut adalah C dipasangkan dengan angka 3. Nah, ini adalah kumpulan atau himpunan yang merupakan pasangan dari A ke B. Ya, kita misalkan ini himpunan A dan yang di sebelah kiri kita misalkan himpunan B. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua yang kita pahamin lagi pada relasi dan fungsi adalah himpunan hasil kali. Ya, ini kita tuliskan dulu, himpunan hasil kali. Ya. Nah, himpunan hasil kali dari himpunan A ke himpunan B. Ini kita tulis dengan A dikali B. Nah, anggota dari himpunan hasil kali A ke anggota himpunan B, ini kita misalkan adalah pasangan berurut dari A, B. Kemudian A ini adalah anggota daripada himpunan A dan B adalah anggota dari himpunan B. Nah, di mana banyaknya anggota daripada himpunan A kali B ini bisa langsung kita tentukan dengan mengalikan banyak anggota masing-masing himpunan, yaitu NA dikali dengan NB. Ya kan? Nah, ini kita misalkan contohnya seperti ini. Kita misalkan ada himpunan A. Kita misalkan anggotanya adalah A, B, dan C. Kemudian ada himpunan B, kita misalkan anggotanya adalah 1 dan 2. Nah, sekarang ini kita tentukan anggota dari himpunan A dikali B. Ini kalau kita tuliskan dalam bentuk pasangan berurut, berarti A, 1, kemudian A, 2, lanjut B, 1, kemudian B, 2, kemudian yang berikut C, 1, kemudian yang berikut C, 2. Ya kan? Nah, ini adalah himpunan dari pasangan berurut A ke B. Ya kan? Nah, jadi ini adalah anggota daripada himpunan hasil kali A ke B. Nah, kemudian kalau yang berikut ditanyakan banyaknya anggota dari himpunan A dikali B. Ya
kan, banyaknya anggota dari hasil kali himpunan A ke himpunan B. Ini hasilnya sama dengan NA kita kalikan dengan NB. Nah, NA kali NB, NA-nya ada berapa? 3 ya, kita kali dengan 2, berarti hasilnya sama dengan 6. 6 itu yang mana? Coba kita tentukan, yaitu A, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi ada 6 pasang. Nah, kemudian yang berikut yang kita perhatikan yaitu yang ketiga adalah ini tentang relasi. Ini tentang relasi. Apa yang dimaksud dengan relasi? Relasi ini adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota dari suatu himpunan A ke anggota himpunan B atau ke anggota himpunan yang lain. Jadi relasi ini adalah hubungan yang memasangkan anggota-anggota yang pertama ke anggota-anggota dari himpunan yang lain, ya kan? Nah, jadi kalau contohnya ada A relasinya B, nah, ini bisa dinotasikan dalam bentuk A relasi B. Nah, kemudian apabila A tidak merupakan relasi dari himpunan B, nah ini bisa kita notasikan dengan bentuk seperti ini. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh soalnya. Ini kita misalkan contohnya seperti ini. Jika R, kita misalkan jika R ini memetakan A ke B, ya kan, himpunan A ke B, ya kan. Nah, kita misalkan anggota himpunan A-nya adalah kita mulai dari 2 saja, 2, 3, 4, dan 5. Kita misalkan seperti ini. Kemudian ke himpunan B. Kemudian himpunan B-nya kita misalkan anggotanya adalah 3, 6, 7, dan 8. Nah, kemudian relasi tersebut didefinisikan sebagai X adalah faktor dari Y. Kita misalkan adalah faktor dari Y, ya kan? Nah, berarti dari sini kesimpulannya X ini adalah elemen atau anggota daripada himpunan A yang dipetakan ke B, di mana B itu X itu adalah faktor dari Y, yaitu anggota si A merupakan faktor dari anggota si B. Nah, dengan pasangan berurut, nah ini kalau kita kerjakan dengan pasangan berurut, yang pertama kita misalkan dengan pasangan berurutan, ya. Nah, jadi dengan pasangan berurutan relasinya ini dapat dinyatakan sebagai pasangan himpunan 2,6 kemudian 2,8, yang berikut 3,3, ya kan? Ini semuanya anggotanya diperoleh dari hubungan faktor, ya. 2 adalah faktor dari 6, 2 adalah faktor dari 8, 3 adalah faktor dari 3, kemudian apalagi 3 merupakan faktor dari 6, ya kan? Kemudian yang berikut 4 adalah faktor dari 8, ya kan? Nah, inilah seluruhnya pasangan berurutan dari relasi A ke himpunan B, ya kan? Nah, kalau contohnya kita nyatakan dalam bentuk diagram atau dalam bentuk diagram panah, kita gambarkan dulu dalam bentuk diagram. Ini himpunan yang pertama, kemudian ini himpunan yang kedua. Ini kita misalkan A, ini kita misalkan B, ya kan? Anggotanya tadi adalah 2, 3, 4, dan 5, ya kan? 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian anggota B ini adalah 3, 6, 7, dan 8, ya kan? 3, 6, 7, dan 8. Nah, sekarang ini kita lihat relasinya tadi bahwa 2 adalah faktor dari 6, 2 merupakan faktor dari 8, 3 merupakan faktor dari 3, 3 merupakan faktor dari 6. Nah, kemudian 4 merupakan faktor dari 8. Nah, sekarang ini kita tentukan panahnya semuanya arahnya ke himpunan B. Nah, jadi relasi tersebut kita nyatakan dalam bentuk diagram panah,
dinyatakan dalam bentuk seperti ini. Nah, kemudian yang berikut, kalau kita nyatakan dalam bentuk, yang ketiga adalah dalam bentuk diagram kartesis ya, dengan diagram kartesis atau diagram koordinat. Nah, ini kita misalkan notasinya, kita misalkan ini himpunan yang pertama, kemudian ini nanti himpunan yang kedua, ya kan? Nah, anggotanya pada himpunan yang pertama di bawah yaitu 2, 3, 4, dan 5. Nah, kemudian yang kita pasangkan dengan anggota 3, 6, 7, kemudian yang berikut 8. Nah, sekarang kita lihat 2 dipasangkan dengan 6, kemudian dipasangkan lagi dengan 8 ya. Nah, ini kita tambahin, kemudian 3 dipasangkan dengan 3, dan 3 juga dipasangkan dengan 6, 4 dipasangkan dengan 8, sedangkan 5 ini tidak kita pasangkan, kita tambahin dengan warna yang berbeda. Nah, ini 6, 2, 6, dan 3. Nah, ini kalau dinyatakan dalam bentuk diagram. Nah, kemudian yang berikut yang akan kita ulas lagi untuk pertemuan kita yang pertama tentang relasi adalah yang keempat, ini tentang fungsi. Ini adalah tentang fungsi, ya kan? Nah, apa pengertian daripada fungsi? Fungsi adalah, ini kita tuliskan, fungsi ini merupakan relasi khusus yang memetakan semua atau setiap semua anggota A tepat hanya satu kali ke anggota B, ke anggota himpunan B. Nah, jadi dari sini dapat kita ambil kesimpulannya bahwa A ini adalah domain atau daerah asal ya, ini merupakan daerah asal. Nah, kemudian B ini adalah kodomain atau daerah sekawanan ya kan. Nah, ini contoh, kita misalkan langsung penerapannya ke dalam bentuk contoh soal. Nah, ini contohnya kita misalkan ada sebuah himpunan A, anggotanya adalah A, B, dan C. Kemudian ada himpunan B, anggotanya adalah 1, 2, dan 3. Nah, pasangan daripada himpunan A ke himpunan B yang dikatakan relasi ya. Nah, ini kita buat dalam bentuk diagram panah. Yang pertama kita misalkan seperti ini. Ini ada himpunannya tadi A, B, dan C. Kemudian ini pasangannya adalah 1, 2, dan 3. Nah, kalau kita perhatikan ada A ke 2 misalkan, B ke 1, kemudian C ke 3, ya kan? Apakah ini merupakan fungsi atau tidak? Nah, ini merupakan diagram panah yang menyatakan fungsi. Kenapa? Karena fungsi tadi definisinya adalah semua anggota domain harus dipetakan hanya satu kali ke anggota himpunan B, ya kan? Nah, jadi ini merupakan fungsi ya. Nah, kita misalkan yang kedua, kalau kita misalkan ini ada himpunannya A, B, C, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ini A, B, C. Kita misalkan dari A ke 2, kemudian dari B ke 1, kemudian dari B kembali ke 2. Apakah ini merupakan fungsi atau tidak? Nah, ini jawabnya fungsi, ya kan? Nah, jadi asal setiap anggota daerah asal hanya satu kali dipetakan dan harus semuanya dipetakan ke himpunan daerah sekawanannya atau himpunan B di sini. Nah, kemudian pada himpunan B, nah ini boleh hanya satu kali atau ada yang tidak terpetakan juga nggak masalah, ya kan? Nah, itu definisi daripada fungsi. Nah, seandainya kalau contohnya ini saya tambahkan ada dari himpunan B ke himpunan C, nah dengan tambahan seperti ini
ini tidak merupakan fungsi. Jadi ini tidak merupakan fungsi. Ya. Nah, ini contoh dalam bentuk diagram. Kemudian kalau contohnya kita ubah ke dalam bentuk pasangan berurut pun, ini nanti dapat kita klasifikasi perbedaan daripada fungsi dan relasi. Ya. Nah, kemudian notasi fungsi, ini kita ingat yang berikutnya pada notasi fungsi. Ya kan? Nah, kita misalkan X adalah anggota daripada A, dipetakan ke Y anggota daripada B oleh fungsi F. Ya, kita notasikan dalam bentuk F titik 2 X dipetakan ke Y. Nah, berarti ini penulisannya sama dengan Y sama dengan fungsi X. Y sama dengan Fx. Ya kan? Nah, jadi kalau dinotasikan dalam bentuk F titik 2X menuju Y, ini adalah fungsi Y sama dengan Fx. Ya kan? Nah, pada fungsi Y sama dengan Fx, ini langsung saja ke contoh soalnya. Ini kita misalkan, apabila ada sebuah fungsi Fx, kita misalkan bentuknya X kuadrat, kemudian ditambah 3X ditambah 4. Nah, kalau ditanya nilai fungsinya, nilai F3, berarti hasilnya sama dengan X nya kita ganti 3 kuadrat ditambah 3 kali 3 kemudian ditambah 4. Nah, berarti hasilnya 18 tambah 4, jawabnya adalah 22. Nah, ini kalau tentang fungsi Y sama dengan Fx. Jadi nilai itu dapat kita anggap merupakan Y. Y adalah nilai. Nah, kemudian contoh yang berikut, ini nanti pada aljabar fungsi, kalau kita misalkan ada Fx tambah 1, bentuknya adalah 2X kuadrat tambah 3. Nah, tentukanlah Fx katanya. Gimana cara untuk menentukan Fx? Nah, jadi langkah yang pertama untuk mencari Fx-nya, ini tentunya harus pakai pemisahan. Ya kan? Nah, kalau kita misalkan X ditambah 1 adalah Y, maka X dapat kita ubah menjadi Y dikurang 1, sehingga kalau kita ganti fungsi Fx menjadi Fy, ya kan, Fx tambah 1 ini kita ganti menjadi Fy, ini sama dengan 2 dikali Y dikurang 1 kuadrat, ini kita ganti X nya, kemudian tambah 3. Nah, sehingga kalau contohnya ditanya Fx tentunya kita ganti Y-nya jadi X. Jawabnya adalah 2 kali X dikurang 1 kuadrat, kemudian ditambah dengan 3. Nah, ini tentang pengertian-pengertian daripada fungsi. Ini pada bagian yang pertama, kita akan melihat aplikasi-aplikasi daripada penggunaan soal-soal dan jenis-jenis daripada fungsi pada bagian yang kedua. Oke, sampai ketemu. Bye.